Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa itu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal ittifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa ta'ala ta'ala qadhi'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di syurutul aqidah. Kita sudah baca apa itu bai', apa itu arkanul bai', tentang apa itu jual beli, apa saja rukun jual beli. Sekarang kita akan sampai ke syurutul aqidah. Kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya rukun-rukun jual beli ada 3. Siapa itu? Rukun jual beli. Apa saja? Akidan, makut alaih, sama sighah ijab qabul. Secara global dia ada 3 kan, tapi kalau kita lebih jabarkan lagi, kita lebih jelaskan lagi akan ada 6. Penjual, pembeli, harga, barang, ijab dan qabul, ada 6. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang apa saja syarat dari rukun-rukun jual beli. Arkanul bai'. Arkanul bai' yang pertama adalah al-aqidain, kemudian kedua ma'qud alaihi, kemudian sighah. Yang pertama adalah syurutul aqidah. Silakan dibaca. Siapa? Jangan Ustaz Zaman terus. Ustaz Zazelila, silakan dibaca. Ustaz Hashikah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul aqidain arba'atun itlaqul tasarrufi wa 'ala al-iqran bi ghairi haqqin isam ma yushra lahu mus'afin aw muslimin aw mulkadun la ya'rifu alayhi wa 'ilmu haramin min yushra lahu 'ilmu. Syurutul aqidaini arba'atun. Syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam aqidain. Siapa itu aqidain? Al-bai' wal mustari. Ada 4. Maknanya 4 ini dia harus terpenuhi di dalam aqidain. Kalau tidak, jual belinya tidak akan sah. Tapi kalau jual belinya tak sah macam mana? Gitu kan? Kalau jual belinya tak sah macam mana? Yang namanya jual beli, contohnya saya membeli ini seharga Rp5.000. Saya akan memberikan Rp5.000 kepada penjual, dan saya akan membawa pulang voice recorder ini. Kalau jual beli tak sah, maknanya voice recorder ini tidak akan menjadi milik saya, tapi akan tetap menjadi milik penjual, dan uang Rp5.000 tersebut juga akan menjadi tetap milik saya. Suatu saat tiba-tiba saya tidak ingin meneruskan jual beli, boleh saya ambil lagi. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak ada macam itu. Selama ada unsur at-taradhi, saling ridho, saling rela, maka jual beli itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kecuali kita mungkin akan berdosa karena kita melakukan jual beli tanpa kita tahu bagaimana cara jual beli. Kalau ibaratnya fuqaha itu lahum talabah fid dunya dunal akhirah. Boleh diminta kembali di dunia, tidak di akhirat. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya saling rela. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu karena ada unsur taradin. Apa taradin? Saling ridho, saling rela. Oke. Syurutul aqidah ini arba'atun. Yang pertama adalah itlaqut tasarruf. Yang pertama apa? Itlaqut tasarruf. Kata-kata itlaqut tasarruf mungkin kadang-kadang ditakdirkan dengan cara mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf atau idnu syari' atau izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti ibarat yang agak sedikit berbeza, namanya
mutlakut ahliyatut tabarruk. Ini kan namanya ahliyatut tasarruf atau itlaqut tasarruf. Di beberapa ibarat lain namanya ahliyatut tasarruf. Ada ibarat lain yang maknanya sedikit berbeza, tapi mirip. Namanya ahliyatut tabarruk. Itu akan kita bahas ketika kita masuk ke bab namanya babur rohni, bab gadai. Di sini syarat yang pertama adalah itlaqut tasarruf. Maknanya idnu syari' lahu fihi. Idnu syari' lahu fihi. Maknanya orang itu mendapatkan dan mengantongi di dalam poketnya itu izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi dia untuk bermuamalah. Fala yasihu aqdu sabiyyin wa majnunin wa mahjurin alaihi bisafar. Karena harus disyaratkan yang namanya itlaqut tasarruf, maka akadnya anak kecil tak sah. Anak kecil nak jual beli, anak kecil nak jual HP, handphone, anak kecil nak beli tab, nak beli komputer, tak sah. Karena kenapa? Karena syariat tidak memberikannya kebenaran, izin. Gua majnun, orang gila, macam mana nak jual beli. Terus ada lagi yang namanya mahjur alaihi bisafar. Mahjur alaihi macam mana ya saya jelaskan. Jadi ada beberapa orang, dia itu tidak boleh untuk bertransaksi. Karena kenapa? Diblok oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat diblok, oleh Islam diblok. Karena orang ini mempunyai kekurangan. Di antara kekurangannya, dia ini boros. Apa boros itu? Boros ya? Boros. Macam mana boros? Dia kalau nak beli sesuatu tak mikir ulang. Ini berapa harga? Ini 10.000. Contoh ya. Saya nak tawar. Berapa tawarnya? Saya nak tawar 15.000. Lagi tinggi. Yang namanya tawar itu lagi rendah. Dia tawarnya lagi tinggi. Berapa? 10.000. Saya nak tawar 15.000. Tak boleh macam itu. Kalau Anda berbuat semacam itu, Anda akan diblok oleh syariah untuk bertransaksi. Karena kenapa? Anda macam mubazir. Karena Anda akan menyia-nyiakan dan membuang-buang harta Anda. Harta yang mestinya bisa Anda keluarkan 10.000, Anda keluarkan 15.000 tanpa ada kebenaran. Tanpa ada kebenaran. Oke. Itulah yang namanya mahjurun alaihi bisafar. Dia itu boros. Atau tak ada apa-apa, dia punya uang ke Kelantan ya, ada lautnya Kelantan ya. Ada laut Kelantan, kenapa dia bawa uang satu bag, uang semua ke Kelantan, hamburkan uang semua. Kenapa? Orang kaya. Tak boleh. Haram. Atau dia menggunakan uangnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya punya banyak uang. Oke, terus saya nak pergi ke apa itu? Disco, apa namanya? Zouk. Nak pergi ke Zouk. Kenapa? Uang saya banyak. Tak boleh. Ketika Anda menggunakan uang Anda untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda sudah mahjur alaihi. Makna mahjur alaihi, ketika Anda nak bertransaksi, tak sah transaksi Anda. Kenapa? Karena Anda mahjurun alaihi bisa ada semacam blok dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Anda tidak boleh bertransaksi. Kalau nak bertransaksi harus melewati orang lain, dibilang walinya. Boros ini tak peduli, tak kisah dia itu kecil atau besar, tak kisah. Selama dia melakukan hal-hal yang menurut syariat dia boros, maka dia akan diblok oleh Allah Subhanahu wa taala dari bertransaksi. Dan ini akan dibahas di bab khusus namanya babul hajar. Oh, nanti kan ada orang tanya sama Habib, saya tuh senengannya saya bukannya membeli barang dengan harga yang lebih mahal, tapi memang hobi saya shopping ke mall-mall, dan saya memang suka
barang branded. Saya semuanya Coach. Apa? Sepatu saya apa? Sepatu saya tak ada yang murah. Mobil saya 4-4-nya Lamborghini. Tak ada yang murah. Apakah saya ini boros? Bukan boros. Selama Anda memberi, selama Anda membeli harga, membeli barang sesuai harganya, Anda tak boros. Tapi kalau Anda membeli barang lebih mahal dari harganya, di situ Anda dikatakan boros. Itlaqut tasarruf wa adamul ikrah bi ghairi haq. Dan syarat yang kedua, sekiranya penjual atau pembeli ini ketika melakukan transaksi dia tidak terpaksa, dia tidak terpaksa, dan harus paksaan ini bi ghairi haq. Bi ghairi, kadangkala Anda memaksa, ayo jual handphone Anda, kalau tak game over. Macam ini. Macam mana ya? Kadang-kala kita ini dipaksa dengan sesuatu yang tak hak. Berbeda kalau kita dipaksa sesuatu yang hak. Ayo, beli saya punya handphone. Kalau tak, saya akan menagih hutang Anda ke saya. Dia pernah hutang pada saya mungkin 10.000 ringgit. Sekarang saya paksa dia untuk membeli handphone saya. Kalau tidak, hutang Anda akan saya tagih. Itu hak-hak saja. Hutangnya dia kepada saya itu memang benar ada, dan saya menagih uang itu hak saya karena adalah hutang saya. Berbeda kalau saya memaksa dengan sesuatu yang tidak ada kebenaran. Contohnya beli handphone saya, kalau tidak saya akan ambil motosikal Anda. Kenapa Anda ambil motosikal saya? Hutang ketat, saya nak paksa saja. Selama dia memaksa tanpa ada kebenaran, maka jual beli itu walaupun terjadi, tapi tetap tidak akan sah. Tetap tidak akan sah. Jadi adamul ikrah bi ghairi haq. Dia tidak terpaksa. Baik dan mustari, penjual dan pembeli tidak terpaksa dengan paksaan yang tidak mempunyai kebenaran. Ai fi malihi. Ustazah Rasyikoh baca yang tadi nomor 2. Ai fi malihi. Lihat, ai fi malihi fala yasihu aqdu mukrahin fi malihi bi ghairi haq. Maka tidak sah akad orang yang terpaksa di dalam malihi, di dalam hartanya, bi ghairi haq, bi ghairi haq, tanpa kebenaran ketika dia itu memaksa. Adapun pemaksaan dengan kebenaran, maka sah-sah saja. Sah-sah saja. Contohnya ka antawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa'i dainihi. Sekarang saya mempunyai hutang kepada Ustaz Zaman banyak sekali, sekitar 10.000 ringgit. Contoh saja Ustaz Zaman. Saya tak punya uang untuk membayar. Akhirnya Ustaz Zaman memaksa saya untuk menjual barang-barang saya untuk membayar hutangnya. Paksaan itu sah-sah saja. Kenapa? Karena paksaan itu untuk membayar hutang. Kalau saya punya barang voice recorder, saya cakap ke Ustaz Zaman, Ustaz Zaman, jualkan voice recorder saya, itu sah. Karena ini saya punya barang voice recorder, saya cakap ke Ustaz Zaman, saya izinkan kepada Anda untuk menjual recorder, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Sekarang bukan saya beri izin, saya paksa untuk menjual. Lebih boleh lagi. Dia bilang apa? Ablang. Bukan izin, tapi paksaan. Jual tak? Jual. Padahal ini punya saya. Lihat. Walau ba'amala ghairihi bi ikrahihi sahha li'annahu ablagu fil idin. Kalaupun dia menjual harta orang selain dia dengan paksaan orang itu, maka sah. Paham? Jadi motosikal saya paksa Ustaz Zaman untuk menjualkannya.
Bukan saya paksa Ustaz Zaman untuk membelinya. Bukan. Ustaz Zaman jual motor saya. Sama Ustaz Zaman dijual ke Sherila. Tak apa-apa. Sah. Kenapa? Karena ini motosikal saya. Saya paksakan Ustaz Zaman untuk menjual ke. Berbeda kalau saya cakap beli motor saya. Nah, itu tak sah. Tapi ini jualkan motor saya. Wong tak usah memaksa. Anta cakap baik-baik saja dengan saya, Habib Ali. Saya jualkan. Saya cakap macam itulah. Kemudian Syekh Salim Said Bukair menjelaskan di bawah ini bagaimana seorang qadhi diperbolehkan untuk memaksa orang kaya untuk menjual sebagian hartanya dan mengeluarkan sebagian hartanya pada masa-masa yang penting. Jadi na'udzubillah di Malaysia terjadi kelaparan. Subhanallah, saat zaman ini hartanya banyak dan makanannya banyak. Orang-orang sudah mati semua, sudah banyak yang mati jatuh karena sebab kelaparan. Sudah tak ada yang lagi makan. Tapi Ustaz Zaman punya apa dibilang? Gudang itu? Punya warehouse, isinya makan saja. Akhirnya qadhi cakap, ayo jual tak itu makanan? Jual tak? Itu sah. Kenapa? Karena memaksa Ustaz Zaman untuk menjual, di situ akan menyelamatkan orang-orang yang kaya. Dulu di Tarim itu pernah terjadi sebuah kelaparan teruk sekali. Pada tahun sekitar 1940. Saking teruknya guru-guru saya yang tua-tua macam Syekh Muhammad bin Ali Fa'udhon itu sempat dulu mengalami masa-masa teruk itu. Katanya satu hari pasti ada yang meninggal. Hampir setiap hari ada yang meninggal. Ayah makan anaknya. Udah tak ada yang makan lagi. Dia makan anaknya sendiri dimakan. Anaknya sendiri. Ya ada lagi. Sekarang dua-duanya nak mati. Salah satu makan salah satunya biar yang hidup menandakan bagaimana teruknya kejadian. Mereka tak makan nasi, mereka makan handol. Apa handol itu? Waji itu. Waji. Mereka makan kuaci. Mereka makan kuaci karena terlalu teruk, teruk sangat sekali. Akhirnya katanya pernah dulu saya cakap, satu hari saya pernah sholat di Masjid Jami' Tarim. Ketika itu yang meninggal 13 orang satu hari sebab kelaparan. Sebab alhamdulillah sekarang di Tarim walaupun terjadi peperangan jihad umum, makan tetap ada. Kawan-kawan saya tetap makan yang sedap, masih oke lah makan, masih alhamdulillah. Ketika terjadi hal semacam itu, maka seorang hakim atau seorang pemerintah boleh memaksa orang kaya untuk mengeluarkan hartanya agar menyelamatkan orang-orang yang tak boleh makan, Wa adamul ikrah bi ghairi haqqin wa islamu man yushtara lahu nahwu mushafin. Dan disyaratkan bagi penjual dan pembeli salah satunya harus Islam. Tapi tidak semua pembeli. Kalau dia nak membeli hal-hal yang dihormati di Islam. Ada orang nak membeli Al-Quran, nak membeli apa cakapnya? Al-Quran ya, mushaf. Orang-orang fuqaha tak cakap Al-Quran, cakapnya mushaf. Mushaf itu yang kita baca itu. Apa yang kita baca itu namanya mushaf. Mushaf. Kalau ada orang nak membeli mushaf, maka pembelinya harus muslim. Bukan hanya mushaf, akan tetapi semua hal yang dihormati oleh agama. Macam nak beli Sahih Bukhari, nak beli Sahih Muslim, nak beli kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, disyaratkan pembelinya harus muslim. Lihat kal hadis wa atharus salaf ay al hikayat wal akhbar anis sholihin. Contoh seperti cerita-cerita dan kabar-kabar daripada orang-orang soleh. Al murad
bil mushaf ma fihi Qur'anun walau harfan in qusida annahu Qur'an fi dhimni ilm kana. Yang makna Quran di sini adalah kitab apapun yang ada di dalamnya itu Al-Qur'an walaupun satu huruf. Macam di kitab Nahwu. Ya, kan ada ayat Al-Qur'annya kan? Apa dalilnya? Contohnya dalilnya. Banyak sekali dalil-dalil tentang apa namanya? Inna wa akhwatiha kana wa akhwatuka dari apa dalilnya lata walata hina manas walata hina manas. Ini selama ada satu huruf di dalam kitab itu, satu huruf Al-Qur'an dalam kitab itu, maka dikatakan dia itu kitab Al-Qur'an dan tidak boleh diperjualbelikan kecuali kepada orang muslim. Kenapa? Karena orang yang tak muslim tidak akan mengerti kehormatan Quran. Al-Qur'an jatuh di bawah oleh dia, dibiarkan, diinjak. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang harus dihormati. Dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak percaya Al-Qur'an, karena itu dia tidak peduli. Dan untuk menghindari hal-hal semacam itu, maka syariat mengatakan kalau ingin membeli sesuatu yang Al-Qur'an atau hal-hal yang dihormati oleh agama, maka disyaratkan pembeli atau penjualnya, pembeli dan penjualnya harus muslim. Lihat, fala yasihu bai'u syai'in min dzalika min kafirin lima fi mulkihi lahu minal khiyana. Maka tidak sah untuk memperjualbelikan hal-hal semacam itu dari orang kafir, karena memperjualbelikan hal-hal semacam itu terhadap orang kafir ada semacam penghinaan terhadap hal tersebut. Orang kafir nak membeli Sahih Bukhari, dia tahu apa kan Sahih Bukhari? Tak tahu apa. Orang kafir nak beli Sahih Muslim, tahu apa? Yang ada mungkin esok hari ini dibeli, esok ada tempat sampah. Itu kan ada semacam apa ya? Walaupun kita tak tahu, mungkin dia nak mempelajari Islam. Kalau nak mempelajari Islam tak ya beli lihat di internet. Tapi kalau saya jual ini, nanti kemungkinan benda ini akan dihinakan oleh dia dan menyebabkan agama saya akan hina juga. Sekarang Anda lihat ada beberapa price apa itu rohib apa cakapnya price, ada beberapa price membakar Al-Quran. Tapi kan price membakar Al-Quran. Loh, kalau kita tak jual Al-Quran ke dia, nah kemana dia belinya? Karena ada orang jual Al-Quran ke dia, akhirnya itu. Di Indonesia dulu sempat ada orang, tak tahu ya di Malaysia macam mana, tapi ada beberapa makanan itu dibungkusnya dengan kertas, ada Al-Quran, dibungkusnya memakai kertas Al-Quran. Kenapa? Karena kita terlalu mudah untuk menjual Al-Quran walaupun kepada orang muslim dengan dalil husnudzon. Kita tidak boleh berhusnudzon, kita juga tidak boleh bersuudzon. Kita harus netral. Kita kalau kita semua husnudzon terus, kita gila. Kita bersuudzon terus juga kita gila. Husnudzon oke, tapi husnudzon tidak boleh kita lakukan jika ada dalil-dalil lain yang membatalkan husnudzon tersebut. Kita nak husnudzon tapi dia kafir, kita tak boleh menjual hal-hal yang berbau Islam ke dia. Dia nak beli makanan oke, dia nak beli motosikal oke, nak beli rumah oke, tapi beli Al-Quran sekejap. Kenapa? Nah, baca Quran silakan lihat di internet. Tapi beli Quran ke saya, wallahu a'lam. Agama melarang saya untuk membeli, untuk menjual Quran kepada Anda. Wa islamu man yushtara lahu nahwu mushafin. Au muslimun au murtadun la yatiku alaihi. Atau dia membeli muslim. Bagaimana cara dia membeli muslim?
dia membeli hamba sahaya muslim. Contohnya ada seorang namanya John. John kan nama-nama Arab ya. Saya tenang John, Michelle. Ada orang namanya John nak membeli hamba sahaya. Hamba sahaya yang namanya siapa? Budi. Budi ini muslim, tidak diperbolehkan seorang kafir memiliki hamba sahaya muslim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan naj'al lil kafirina 'alal muslimina sabila. Kami tidak akan menjadikan dan memberikan kepada orang kafir jalan untuk menguasai orang muslim. Jalan untuk menguasai orang muslim. Karena itu saya tak akan bercakap masalah politik di sini, tapi kelihatannya saya sedikit cakap masalah kita tidak boleh untuk memilih pemimpin yang di luar agama kita. Tidak diperbolehkan sama sekali. Secara Islam itu berdosa, walaupun tidak dilarang secara negara. Tapi untuk Islam Anda akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda memilih pemimpin yang tak muslim? Apa dalam ayat la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Jangan engkau ambil orang Yahudi dan orang Nasrani, bukan hanya Yahudi dan Nasrani, akan tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, pemimpin-pemimpin terhadap orang muslim, pemimpin-pemimpin selain orang muslim. Yang ada di klub, ada macam pemimpin negara itu ya, semuanya. Bahkan mungkin macam atasan, macam bos, macam apa tak boleh. Itu walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal muslimina sabila. Tidak akan menjadikan Allah tidak akan menjadikan orang kepada orang kafir satu jalan pun untuk menguasai orang muslim dalam apa. Selama orang kafir itu boleh untuk menguasai orang muslim, Islam tak akan ridho. Nak jadi tetangga orang kafir tak apa, nak berjual beli tak apa. Tapi untuk menjadi bawahan orang kafir, Islam tidak memperbolehkan hal itu terjadi. Anda nak cakap masalah peraturan negara Anda tak apa. Tapi kalau Anda cakap masalah Islam macam mana itu tak boleh. Kadangkala pada hari kiamat nanti kita akan ditanyai kenapa Anda pilih A tak pilih B, atau pilih B tak pilih A. Semua itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat memang problem politik di Malaysia, di Indonesia atau dimanapun yang tidak semuanya Islam, saya kira hampir-hampir sama. Memang hampir-hampir sama. Ada beberapa peraturan memang, beberapa konun ya, beberapa itu bertentangan antara Islam dan antara Islam dan antara negara. Tapi bagaimana kebijakan kita semua sebagai seorang muslim untuk melihat hal tersebut, dan ingatlah semua pilihan kita akan ditanyai pada hari kiamat kelak. Akan ditanyai pada hari kiamat kelak. Lihatlah Islam, kalau kita melihat Islam dan kita berbuat berdasarkan Islam, insya Allah negara yang kita tempati akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak sekali orang itu salah pandang. Kita berbuat ini agar Islam, contohnya loh, kita nak pilih yang tak muslim karena dia nak membantu Islam. Jadi kalau dia nak membantu Islam, dia akan jadi Islam. Bukan sebenarnya. Karena banyak sekali sekarang ini orang-orang yang saya lihat salah tafsir menanggapi hal-hal semacam ini, terutama di Indonesia yang sebentar lagi akan terjadi pilihan raya, mungkin tahun depan akan terjadi pilihan raya. Dan saya sedikit mewasiatkan kepada orang-orang yang ada saudara-saudara saya atau dimanapun, jangan lupakan Allah ketika akan melakukan apapun, Allah lebih tahu mana yang baik kita daripada kita sendiri. Wallahu a'lam. Au muslimun maknanya seseorang yang tidak muslim tidak diperbolehkan untuk mempunyai hamba sahaya seorang muslim. Kalau dia mempunyai hamba sahaya seorang muslim, maka dia diperbolehkan untuk menguasai muslim tersebut. Sedangkan macam mana seorang muslim dikuasai oleh orang yang tak
muslim. Au murtadin la ya'tiku alaihi, atau dia akan membeli hamba sahaya yang murtad, tak boleh. Kenapa? Karena hamba sahaya yang murtad, karena orang murtad masih mempunyai hubungan dengan Islam. Karena itu dia diwajibkan untuk kembali ke muslim. Kalau tidak maka dia akan menerima hukuman dari pemerintah setempat. La ya'tiku alaihi, kecuali kalau yang muslim atau murtad itu dibeli oleh seseorang yang ketika dia membelinya langsung menjadi merdeka. Intinya, kalau ada seseorang orang kafir, dia ketika melihat di pasar hamba sahaya, dia melihat orang tuanya, ibu atau ayahnya dijual. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ayah dan ibunya seorang budak, dia nak beli ayah atau ibunya, dan yang mana ayah dan ibunya itu muslim atau muslimah. Dianya sendiri tak muslim, dia diperbolehkan untuk membeli ayah atau ibunya. Akan tetapi ketika dia membeli itu ishtara itu, otomatis ibunya atau ayahnya langsung akan menjadi merdeka. Kenapa? Karena menjadikan ayah atau ibu kita seorang hamba sahaya itu bertentangan dari firman Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah mereka dan berbuatlah kepada mereka pada dunia itu dengan cara-cara yang baik, dan menjadikan ayah dan ibu kita sebagai hamba sahaya budak belian itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Tapi kita sekarang macam menjadikan ibu kita itu macam hamba sahaya. Ibu, ambilkan makan, macam itu tak? Ibu, ambilkan minum. Kita ke depan televisi main apa? Main game. Kita mungkin melihat YouTube. Ibu, nak makan. Mak datang. Minum. Coba kita nak menjadikan ibu kita macam pembantu rumah tangga, menjadikan ibu kita macam hamba sahaya, itu wallah itu haram, tak boleh. Kita tidak boleh menghinakan ibu kita semacam itu. Kalau nak ambil sendiri lah, atau sama nyuruh orang tua kita. Kalau orang kafir itu dia beli hamba tapi bukan keluarga dia, Tak boleh. Islam, tapi dia merdeka kan? Tak boleh. Hanya keluarga. Hanya keluarga. Kenapa? Karena ketika keluarga, dan keluarga pun bukan keluarga, hanya ayah dan ibu. Fakat. Adik-beradik pun tak boleh. Ayah dan ibu ini sedikit punya khususnya dia. Kenapa? Ketika kita membeli ayah dan ibu kita, otomatis akan langsung merdeka. Otomatis. Walaupun kita tanpa cakap, otomatis akan langsung merdeka. Ini bab akan dipelajari nanti di akhir di dalam babul etik. Kan intinya kenapa tidak boleh seorang kafir itu membeli hamba sahaya muslim? Agar tidak dipermalukan, tidak dihinakan. Sedangkan ini ketika dibeli langsung merdeka, unsur untuk menghinakan dan mempermalukan hilang. Menghinakan dan mempermalukan hilang. Karena itu boleh untuk membelinya karena seperti itu. Akan tetapi kalau ada, saya nak beri hamba sahaya saya kepada orang kafir, nanti dia nak memerdekakan, tak boleh. Karena nak memerdekakan belum tentu dimerdekakan. Saya cuma nak merdekakan ya, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kan boleh saya cakap, saya nak memerdekakan hamba sahaya saja. Katanya antar nak, iya nak, 10 tahun laginya mahduf. Tahu mahduf? Binahu kan ada kan? Mana mahduf? Saya merdekakan hamba saya saja. 10 tahun laginya mahduf, saya tak sebutkan. Tapi saya niatkan. Akhirnya dia semacam menyesal, macam mana saya berikan seorang muslim dikuasai oleh seorang yang tak muslim. Semasa itu kiranya untuk hadir ni sama juga kalau kita ada orang gaji. Bukan, maid bukan hamba sahaya. Maid bukan hamba sahaya. Maid itu macam pekerja dia. Hamba sahaya ini Anda beli dia, Anda memiliki dia macam Anda memiliki barang Anda. Boleh Anda jual lagi, macam Anda punya rekorder ini sudah. Saya beli hamba sahaya, dia milik saya. Boleh saya jual ke orang lain, boleh tak saya jual.
Cuma saya harus memperlakukan dia sebagai manusia. Saya beri makan, saya beri apa. Kalau nak menikah saya kasih nikah. Tapi saya boleh memperkerjakan dia tanpa gaji. Tak bisa gaji pun tak apa-apa. Saya sudah beli dia dari awal. Saya sudah beli dia. Itu zaman dahulu, sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Adapun yang sekarang ini maid itu pembantu-pembantu, dia bukan hamba saya. Dia pekerja saja. Ya, pekerja. Macam orang kerja di office, orang kerja di sama. Tapi dia kerja di rumah. Dia bukan hamba saya, dia pekerja. Maaf, Abi. Silakan. Maksudnya kalau orang kafir tu dia hanya dibenarkan bagi mak bapak dia yang Islam sahaja. Lepas tu Sudah itu saja. itu saja. Kalau adik-beradik ni Tak boleh. tak boleh. Tak boleh. Adik-adik dia tak otomatik mereka. Karena adik-beradiknya atau otomatis merdeka. Perlu lafaz dulu, saya merdekakan Anda, baru boleh. Jadi kita tak boleh jamin orang kafir ini nanti nak merdekakan apa tak. Tapi kalau ayah dan ibunya dia tak cakap pun Merdeka. otomatis merdeka. Karena itu boleh. Tapi kalau orang kafir nak beli hamba saya kafir, oh silakan, kita tak kisah di situ. Kita tak kisah. Masalah perbudakan ini sudah banyak orang tak mempelajarinya. Bahkan di college kalau ada orang nak bikin riset masalah budak, belum lagi dibaca, dilihat saja tajuknya budak X. Ada. Wa adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Dan syarat yang terakhir bagi penjual dan pembeli, tidak ada peperangan terhadap siapa yang membeli darinya barang-barang untuk berperang. Macam ini, saya penjual, tak tahu di Malaysia kan? Tony Stark. Hah? Tuh? Tony Stark. Apa itu? Iron Man. Air makan Tony Stark. Macam itu. Di Malaysia ada yang boleh beli macam gang-gang gitu. Tak boleh ya. Di beberapa negara ada orang boleh beli gang, tapi ada permitnya lah, ada permitnya. Kadang-kala memang ada orang office corporate jualnya macam itu. Kalau saat zaman katanya macam Tony Stark di Avenger. Subhanallah, dia jual itu. Jual apa itu? AK-47, jual bazooka, jual tank, jual, subhanallah, ada. Walaupun itu bukan negara, ada. Karena Anda cuma melihat mungkin Malaysia, Indonesia, Johannesburg, Anda belum lihat macam Rusia. Memang ada beberapa korporat jual macam itu. Di dalam Islam, kita tidak diperbolehkan untuk menjual hal tersebut kepada orang-orang yang nak bikin gaduh. Oh, zaman datang saya punya korporat. Oh, memang saya produksi AK-47 banyak, saya produksi granit, saya produksi bazooka. Zaman yang mana zaman itu kita tahu bahwasanya zaman itu ISIS. Waliyadzubillah. Contoh, datang ke saya, nak beli. Loh, saya tahu kalau saya jual alat-alat ini ke zaman, dia akan digunakan untuk bom orang. Haram saya menjual itu. Dan maksudnya uddatu harbin ini adalah alat-alat untuk berperang. Ditafsirkan oleh Al-Habib Ahmad Asyadili, Ahmad bin Umar, hiya kullu nafi'in fihi. Makna alat perang adalah segala sesuatu yang berguna di dalam perang. Apapun yang berguna. Macam apa itu? Ranjau, apa ranjau cakapnya? Orang kalau nak berjalan kemudian menginjak perangkap. Berguna tak? Berguna. Nah, apalagi? Drone. Berguna tak? Berguna. Terus apa itu? Macam sniper.
sniper berguna nggak? Selama dia membeli hal-hal yang berguna di dalam perang kepada orang yang akan membuat gaduh, menjual kepada orang gaduh, tak sah. Tapi kalau ada negara, oh Malaysia nak membeli dari saya, maka tak apa-apa, karena memang untuk mengamankan defense negara, tak apa-apa. Yang tak boleh kalau saya menjual ke orang-orang yang nak bikin teroris, ISIS. Kalau di Indonesia apa? Di Indonesia cakapnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka Teroris, macam itu. Abu Sayyaf, Al-Shihab, saya tidak jual ke macam itu. Kiranya dengan Yahudi pun tak boleh kan? Habis dengan Yahudi. Tak boleh. Kenapa? Karena dia akan membuat senjata yang kita jual ke mereka untuk apa? Untuk membunuh saudara-saudara kita, pasti. Itu tidak diperbolehkan untuk menjual hal-hal kepada kafir harbi, kepada kafir yang memerangi kita. Hal-hal semacam itu, karena jelas itu akan digunakan mereka untuk menyerang Islam. Berarti intinya kita sedikit membantu mereka untuk menghancurkan Islam. Dari situ sebenarnya banyak kan dulu itu orang-orang yang mengharamkan membeli produk-produk Israel kan. Oh jangan beli ini punya Israel. Dari situ, karena sedikit dia akan membantu Israel untuk wallah Israel sekarang saya lihat macam gangster. Wallah macam gangster, tapi macam mana kita tahu dia gangster? Kita tak boleh buat apa-apa. Gangster. Anda tahu berapa jumlah Israel? 15 juta orang saja. 15 juta orang. Anda tahu berapa jumlah negara Arab? Hampir 300 juta. 15 juta boleh nak. Anda kalau tahu Israel di Palestina, orang lagi beratur, Palestina beratur apa gitu. Israel tak nak beratur. Minggir saya Israel. Saya nak putus apa namanya? Aturan. Apa? Lainnya saya nak putus, saya nak ambil paling depan. Kenapa? Saya Israel. Macam mana? Subhanallah. Dan tak boleh kita tahu dia itu perompak, kita tak boleh jual. Karena kenapa? Alat itu akan dipakai untuk merompak. Dan kita ada macam mana ya? Bagin ini orang pembangkang. Tak ada di Malaysia macam itu ya? Hah? Bugoh apa cakap di Malaysia? Pemberontak. Ada di Malaysia macam itu. Jadi pemberontak tapi bersenjata, dia nak memisahkan diri dari Malaysia. Atau nak menggulingkan Malaysia. Tak ada. Di Indonesia ada. Ada. Jadi Bagin dibilang dia ini dianggap ingin melepaskan diri dari Indonesia atau ingin menjatuhkan Indonesia. Kalau di Islam Bagin itu macam itu. Dia ingin menjatuhkan khilafah Islamiyah. Dibilang Bagin. Kita tak boleh jual senjata ke Bagin. Kenapa? Pasti akan dipakai untuk menyerang Islam. Sekarang Islam. Sama karena jual dulu ada Bagin macam GAM, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh macam itu. Ada lagi gerakan organisasi Papua Merdeka UPM macam itu. Kita tak boleh jual-jual senjata. Radikal. Kelihatannya macam itu. Sudah di Indonesia sudah cakap ini tak benar. Karena itu akan dipakai untuk membunuh, dipakai untuk macam-macam. Ini orang Johor. Saya tak tahu, Anda lebih tahu. Ini cuma contoh saja. Tak harus di Malaysia, tak harus di Indonesia. Ini semuanya. Kayak di apa namanya? Di mana namanya? Di Filipina. Di Filipina apa namanya? Abu Sayyaf. Al-Qaeda. Terus apa namanya?
di Somali itu jihad, milisi asyihab, semua sama. Karena kalau kita menjual alat-alat perang ke orang semacam mereka, pasti akan digunakan untuk hal-hal yang tak benar. Kemudian Kita ada customer ya. apa? Ada customer ya. Setelah kita masuk neraka. Customer sikit, tapi akan dapat customer, tapi dia akan masuk neraka. Ada musuh kalau kita jual itu senjata itu nak dibuat membunuh berapa orang, dan Anda tahu itu setiap dia membunuh orang atau berbuat zalim kepada orang, Anda dapat dosa yang penjual itu. Kalau orang penjual itu tahu yang dia akan membunuh orang. Kalau dia tahu, banyak saya tahu zaman ini sudah macam itu. Tetap saya jual, saya berdosa. Saya ini bukan hanya bukan hanya indah haram, akan tetapi hal-hal yang sekiranya boleh dibuat maksiat. Lihat ya, saya penjual anggur. Apa anggur? Grape. Anggur. Saya tahu zaman ini dia suka bikin arak dari anggur. Saya tahu, tetap saya jual ke, saya berdosa. Saya berdosa. Kenapa? Karena saya jual anggur tak apa-apa. Saya jual ke Rashika atau saya jual ke mana Khalidah. Saya jual ke Khalidah tak apa-apa, karena mungkin dia nak makan saja anggur. Tapi kalau saya jual ke Zaman akan dibuat arak. Arak itu bukan hanya dari anggur, Sof. Ada dari anggur, ada dari beras, macam-macam. Saya tak tahu macam mana cara bikinnya. Saya juga tak pernah bikin arak juga. Tapi kalau saya tahu saya menjual benda itu kepada factory arak, haram. Kiranya contoh kalau pakaian wanita Sama. juga. Oh, ada pakaian macam bikini. Bikini tak apa, jual bikini tak apa. Kadang wanita beli untuk dipakai depan suaminya. Tak apa, di kamar saja tak apa. Tapi tak ke pantai macam ini. Depannya orang-orang. Anda tahu. Subhanallah, Anda tahu. Orang ini nak pakai di pantai. Macam mana tahu? Saya tahu. Datang masuk ke kedai saya pakai bikini juga. Kenapa saya nak beli bikini ganti? Macam itu kan. Tak boleh, saya tahu orang ini nak bikin maksiat dengan bikini. Tetap saya berdosa. Terus ada saya karena ini pokoknya hal-hal yang boleh dibuat maksiat dan saya tahu dibuat maksiat dan saya jual itu, saya berdosa. Cuma ini penting karena Anda akan ditanya. Anda tahu lem? Glue. Gam. Yang untuk melekat itu. Gam itu boleh buat haid. Di Indonesia kalau ada orang yang tak punya uang, nak beli dada tak punya uang, beli itu. Dihisap ya kan? Loh, saya tahu ada anak, kita mungkin tahu lah, ada apa-apa beli gam, setiap hari beli gam. Iya Pak tak? Buat apa? Saumpamanya dia itu memang mungkin dia yang tak haik, dia macam pengedar. Itu subhanallah. Ada beberapa obat memang kan tidak batuk. Obat batuk. Saya tak tahu. Memang ada beberapa obat itu tak boleh diperjualbelikan langsung, harus dengan dokter. Dokter. Tapi dokternya tahu saja. Kenapa? Ya dia boleh, dia pun juga dapat untung. Haram. Tapi kalau kita tak tahu ada orang nak beli pisau. Saya nak beli pisau. Kita tak tahu itu untuk apa. Tak apa-apa. Yang tidak boleh kalau kita tahu pisau itu untuk membunuh. Ada orang nak beli
pisau atau pedang. Kenapa nak beli pedang? Saya tak tahu. Dia nak beli pedang mungkin untuk dipajang, mungkin untuk hiasan. Kalau kita tahu itu untuk membunuh, haram. Tapi kalau kita tidak tahu, tak apa. Orang nak beli grape anggur, tak apa. Kecuali kalau kita tahu untuk arak, tak boleh. Oke. Syurutul ma'qud alaihi. Silakan syurutul ma'qud alaihi. Zawashika. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul ma'qud alaihi. Syurutul ma'qud alaihi khamsatun tamukan aw taqdiruhu bil ghasli wa tammu dafi'ukum maqdurun ala tasallumihi wa wilayatin al-ba'i alaihi wa 'ilmi al-'aqdain bihi 'aynan wa qadran masbuqan. Syurutul ma'qud alaihi. Setelah kita selesai membahas tentang syurutul aqidain, kita akan membahas tentang syurutul ma'qud alaihi. Syurut ma'qud alaihi adalah syarat harga atau barang. Yang pertama, harga atau barang itu harus suci, tak boleh najis. Tak boleh najis, harus suci. Atau dia mutanajis. Nah, ini penting. Apa beza najis dan mutanajis? Apa bezanya? Satu zat najis, Satu lagi apa? Najiskan lagi zat najis. Najis itu memang zatnya dia itu najis, tak boleh disucikan. Macam kencing, macam mana Anda nak mensucikan kencing, tak boleh. Mutanajis berbeza, dia suci yang terkena najis. Baju contohnya, baju suci, terkena kencing. Maka baju itu boleh disucikan dengan apa? Dengan cara dicuci, dibasuh. Yang boleh, oke? Nah, telepon. Maaf Habib, maksudnya syurutul aqidah ini mesti ada syarat-syarat ni. Kalau 4 syarat ni, kalau tak ada 4 syarat ni tak sah. Tak sah. Kalau salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tak sah. Jual belinya tak sah, maka harus diulangi lagi ijab kabul agar sah. Dan harus 4 syarat ini terpenuhi. Oh, ada anak kecil nak jual beli, anak kecil nak beli motosikal, tak sah. Ada orang gila nak beli motosikal, tak sah. Ada orang jual beli karena terpaksa, tak sah. Ada orang kafir nak beli hamba muslim, tak sah. Ada orang nak jual barang-barang perang kepada ISIS, tak sah. Harus diulangi lagi. Tapi kalau tak sah, aku cakap kalau dah lepas, dua tak tahu, dua tu sudah tak masalah. Tak masalah. Mungkin kirim dosa juga tak ada ilmu yang boleh. Itu saja. Akan tapi selama ada ridho, tak apa-apa. Tapi pelik kalau apa namanya anak kecil atau orang gila. Macam mana kita tahu dia itu ridho? Bisa. Anak kecil itu boleh beli, tapi sesuatu yang muhakor, sesuatu yang murah-murah. Es krim berapa sih? Sesuatu yang murah. Oke. 1 ringgit kecil apa besar? 2 ringgit? 5 ringgit? 10 ringgit? 20 ringgit? 50 ringgit? Banyak. 50? Banyak. Jadi kalau ada anak kecil nak beli 50 ringgit, tak sah. Ikut uruf kan? Hah? Ikut uruf. Tapi subhanallah, urufnya orang kaya sedikit pelik ya, mungkin. Urufnya orang kaya mungkin nak bikin kartu kredit card anak kecil-kecil. Udah. Tapi anak kecil boleh beli sesuatu yang murah. Nah, beli roti john, oke lah. Tak ya orang tuanya harus datang. Nah, beli gula-gula, tak apalah. Jual pun sama kan? Sama. Banyak kan saya lihat banyak anak Malaysia masih kecil-kecil jual apa? Iya, jual karipap. Mungkin anak-anak Suria jual karipap. Tak apa. Yang tak boleh itu jual sesuatu yang besar-besar. Nak jual handphone. Dulu saya pernah sekali
money changer di Jordan ketika itu, subhanallah, di money changer ada ayahnya, anak kecil bawa uang kira-kira $500, nah ke money changer di Jordan. Ayahnya ada di mana namanya, di taksi, tapi ayahnya suruh anak kecilnya. Subhanallah, orangnya itu ketika melihat anak kecil nak ke $500, tak panggil ayah kamu, panggil ayah. Nah emang berbahaya orang kalau kita lihat anak kecil nak punya $500 dari mana? Mencuri kah dia? Nanti kalau dia tukar dibeli $2.500, nanti ayahnya cakap, kenapa sudah tahu kecil? Anda hantar juga, Anda yang salah. Yakni panggil orang yang lebih besar daripada Anda. Saya tak mau. Akhirnya dia panggil ayahnya turun. Tahu. Memang untuk saya cakap semua syarat ini agar tidak terjadi. Kalau ini di salat macam ini dilanggar, akan ada potensi kegaduhan. Orang gila, ada orang gila sudah jelas gila. Gila, bawa uang $2.000, tiba-tiba beli handphone. Anda beri dia handphone, $2.000 Anda ambil. Orang tuanya nak marah, sudah tahu dia gila, tetap Anda jual dia. Anda yang gila, bukan dia. Loh, benar apa tak? Qaumuhu tahiran ma'qud alaihi, itu harus suci, atau mungkin disucikan dengan dibasuh. Kalau boleh disucikan tapi bukan dengan dibasuh, tak boleh. Seperti disucikan dengan istihalah. Macam saya punya anggur, saya peras, saya perah jadi jus anggur. Kemudian saya biarkan jadi khamr. Kalau saya biarkan lagi, khamr ini akan menjadi cuka. Jadi mah begitu, jus anggur dibiarkan jadi khamr, dibiarkan lagi jadi cuka. Ini tolong beri arak saya. Kalau Anda beli arak saya, insya Allah bulan hadapan nak jadi cuka. Tak boleh. Ini boleh suci, tapi sucinya bukan dengan dibasuh. Cucinya dengan istihalah, tak boleh. Nanti tunggu sekejap, 1 bulan lagi datang ke saya, sudah jadi cuka, baru saya beli ke Anda. Sekarang qaumuhu tahiran au yumkinu tadhiruhu bil husn. Yang kedua, qaumuhu nafi'an. Ma'qud alaihi itu harus nafi'. Makna nafi' di sini harus berguna. Kalau tak berguna, tak boleh. Anta nak beli apa? Kucing yang sudah tua, sudah tertiup angin nak terbang sudah. Apa guna? Tak ada guna. Lihat, aisyar'an walau ma'alan kajahshin shaghir. Dia harus berguna walaupun di masa depan. Contohnya jahshin shaghir. Jahshin ini himar kecil, masih baru lahir. Guna apa? Tak boleh Anda drive dia, tak boleh Anda suruh apa, hanya Anda beri makan saja. Akan tetapi keledai ini, dangki ini, kedepannya akan bisa besar dan akan bermanfaat. Tak apa. Atau saya nak beli apa? Saya nak beli semut. Tak boleh. Apa guna semut? Harus ada guna. Nak beli, subhanallah, sekarang sudah ada orang beli ular. Ada di Indonesia ular, ada satu ular ditawar Rp30.000. Tak boleh. Karena macam mana ya? Ular ini sunnah untuk dibunuh. Ini nak dipelihara, diberi makan. Ada satu orang Habib cakap dengan saya,
ini pelihara ular. Haram ya Habib? Kenapa haram? Allah Rasul cakap ini fawasikul khamas. Ular, tikus itu sunnah untuk dibunuh. Anta tak anta bunuh tapi anta pelihara. Baru 2 minggu yang lalu ada budak kecil pelihara ular, king cobra, mati dipatok king cobra. Dia nak cium-cium king cobranya. Patok mati, benar mati. Mati. Hah? Tak lapar. Memang ular macam itu, dia ada sifat buas. Ada sebuah cerita tahu ular piton, python. Ada emak-emak. Benar ini, emak-emak pelihara python. Ada emak-emak pelihara python. Dia sayang dengan pythonnya ini. Sayang, diberi makan, diberi ini. Suatu hari, ini benar, cerita benar. Suatu hari pythonnya ini tak nak makan. Macam sakit. Akhirnya emak-emak ini tidur dengan python ini. Dipeluk pythonnya. Dan subhanallah pythonnya ini meluk mak ini juga. Tapi meluknya tak apa namanya? Bukan tak lepas. Tak kuat. Jadi emaknya masih boleh lepas. 1 hari macam itu, 2 hari macam itu. Akhirnya hari ketiga kok tetap macam ini, tak nak makan, tak nak apa. Dibawa pergi ke dokter. Dokter, ular python saya ini kenapa? Saya pelihara lama. Sudah macam anak saya sendiri. Ular python nih. Tapi kenapa kok hari-hari ini tak nak makan? Saya takut. Saya takut apa? Saya takut sakit ular python. Dokternya cakap, Anda kalau malam tidur dengan python ini, iya, saya nak peluk, saya nak beri kasih sayang seorang ibu. Macam itu. Apakah python ini kalau malam melingkari bilang membelit Anda? Tapi belitannya tak keras, iya. Tahu kenapa dia tak nak makan? Dia nak makan anta. Python ini nak makan anta. Dia nak biar lapar. Dia melilit anta untuk menyesuaikan tubuh anta. Cukup. Iya. Biar perutnya boleh cukup. Dia nak ukur anta ini seberapa. Cukup tak sama perutnya. Jadi dia tak sakit. Dia memang lagi puasa agar boleh makan anta. Kaget. Bukan apa rasanya kaget. Saya nak cakap ular ini anta pelihara baik apapun, dia punya sifat namanya buas. Dia tak akan pernah makan. Macam ada orang dipelihara, ada ular piton, orang king cobra. Siapa hari king cobranya dipelihara, satu saat dilepasin dia nak cium-cium, dipatok mati. Itu kan itu dibilang fawasikul khams. Di antaranya tikus. Ada beberapa guru saya itu tak suka Tom and Jerry. Sebab Jerry selalu menang. Karena Jerry selalu menang katanya. Macam mana? Kucing itu kan hewan sukanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi selalu kalah dengan tikus. Tikus dari fawasikul khamas. Tak boleh, tikus itu paling banyak penyakit. Tikus. Itu tak boleh dipelihara. Tapi saya nak tanya, tahu hamster? Dia itu tikus apa tak? Jenis tapi dia tak. Kalau dia dari tikus min fawasikul khamas tak boleh. Saya tak tahu. Dia ikut jenis. Ikut jenis. Aja. Saya tak tahu. Hamster. Saya tak tahu hamster ini dari tikus apa tak? Saya tak tahu hamster ini tikus apa tak. Saya tak tahu. Cuma kalau memang dia dari tikus, dia sunnah untuk dibunuh. Karena dia sunnah untuk dibunuh, macam mana anda nak pelihara? Ular, ketemu ular, sunnah untuk dibunuh. Tak, saya nak ambil, saya nak pelihara. Nanti kalau sudah besar, biar dia makan saya. Lupa saya, tikus, ular, mungkin kalajengking. Ada 5. Ular, kalajengking, tikus, burung elang juga salah satu. Huruf, bukan elang, huruf itu gagak. Yang hitam-hitam itu loh. Fawasikul khamas itu sunnah untuk dibunuh. Tapi cicak? Saya tak tahu. Cicak mungkin sunnah untuk dibunuh, tapi bukan dari fawasikul khamas. Cicak itu dia sunnah dibunuh karena dia kalau
ke makanan, dia akan mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun dia. Kalau suku farmers ni buat apa dia? Sifatnya. Macam dan berbahaya bagi manusia. Guru okey ke? Guru okey. Guru. Kura-kura oke, kura-kura ninja oke ya. Oke. Kaunuhu nafi'an. Kaunuhu nafi'an. Alatullahu ini sedikit pelik sedikit. Alatullahu, alat-alat yang dipakai untuk bermain-main itu tak sah dijual-belikan. Macam di sini alat musik tak semua boleh dijual-belikan. Ada yang namanya mizmar. Bukan suling. Dia macam alat tiup. Bukan trompet. Harmonika. Bukan harmonika. Dia macam ini. Dia kalau meniup ininya pasti besar. Bukan seluring yang kecil. Yang seluring yang macam bambu yang macam ada lubang kan itu. Itu ada khilaf. Itu indah Nawawi haram, indah Rafi'i tak. Tapi mizmar haram bil ittifaq. Coba anta lihat di Google image mizmar macam mana. Itu yang haram. Mizmar. Gitar-gitar itu haram. Mizmar tu dengan zai. Zai, mizmar. Ketemu? Mungkin itu ya. Iya. Ini boleh banyak lah. Nah, apa nama dia? Bahasa Inggeris? Flute. Yang Itu saxophone kan? Besar. Bukan itu yang wallah alam mungkin yang kayak orang-orang India nak ular-ular itu. yang tu flute. Ini flute kan? Yang kayak ada Mungkin itu ya. gendongnya. Iya. Jadi dia kalau tiup tuh macam ini. Lepas di lubang-lubang kecil-kecil tu. Itu tak boleh. Itu haram. Begitu pula alat musik yang dipetik. Macam gitar, dipetik-petik. Itu pendapat tak mungkin yang saya tahu loh ya. Madzhabul arba'ah tak ada yang boleh. Kecuali satu imam yang namanya Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Zahiri. Cakap semua itu boleh, tak apa. Itu Zohir juga. Azhari. Tapi kalau yang Mungkin. piano kan, Apa? piano kan giniin tapi dalamnya metik. Alat-alat musik itu tak usah cari yang pelik-pelik lah. Ada apa? Rebana, apa namanya itu? Dupang. Oke lah, oke yang itu sudah. Tak usah pelik-pelik nak gitar. Nah, apalagi ini apa? Biola. Sudah nak pakai rebana saja. Kiranya Habib kalau macam drum set tu Wallahu a'lam, drum macam boleh kata tahu. Drum macam boleh. Kecuali untuk membiasakan musik. Drum macam boleh. Dibilang ada tobul. Dibilang tobul. Ada tobul. Tak apa. Itu bukan tabla yang macam India main. Tak ada tobul haram. Dulu ada memang untuk apa namanya? Di Medan pun disebutkan. Perang kan? Kalau nak perang kan macam itu dulu. Itu ada, itu tak apa-apa. maksudnya Habib kalau drum yang cover dua-dua atas bawah tu boleh. Yang ada kulit. Allah alam mungkin boleh. Saya tak sure juga. Rabut merojaah saya tak kenal. Kalau saya tak sure saya tak akan bilang betul. Allah alam. Tapi ada satu orang mengarang masalah alat musik namanya Qardawi. Syekh Qardawi mengarang kitab tentang alat-alat musik. Coba mungkin boleh tengok di internet, PDF-nya ada. Tentang alat musik, hukum alat musik. Begitu pula menyanyi. Menyanyi kalau yang ada musik-musiknya itu banyak yang mengharamkan.
terutama menyanyi yang cinta-cinta. Nak menyanyi tentang Raihan, lagu-lagu Raihan, oke lah. Tapi nak menyanyi lagu-lagu yang cinta-cinta, lagu-lagu, kalau orang Indonesia cakapnya alay, lagu-lagu alay, janganlah. Maaf, tadi habis cakap hukum alat muzik daripada siapa ni? Syekh Qardawi punya karangan tentang itu. Boleh tengok di situ. Yang hilang itu seruling ya? Seluring khilaf. Karena di Masjid Segaf di Tarim, hadrohnya memakai seluring. Seruling dengan duf, dengan apa? Seluring dengan dia, bukan dengan duf, apa tuh namanya? Yang ada kerinci tu yang habis, yang ada kerinci. Itu namanya duf. Itu dibilang kalau bahasa Arabnya jalajil. Itu boleh habis. Itu tak apa. Yang ada kerinci. Tak apa-apa. Tak apa. Tak apa. Ada tuh namanya apa? Apa sel yang bukan dumbuk itu ada yang cakap haram. Dumbuk ini yang Daun dulu. bukan itu. Sudah bukan. Yang itu loh, yang apa? Marawis dibilang marawis. Apa marawis? Ya udah yang depan belakang ada ininya itu kan, yang kiri Yang panjang. cari di Google. Yang marawis. Hah? Bentuknya macam ni kan? Itu dumbuk. Itu minha cakap haram. Sebab dia bawah juga kan? Tak tahu saya, mungkin ada ahadith atau apa. Ada ahadith atau apa. Oke, ada yang nak tanya lagi? Habib, saya ada dengar yang apa ni, bilang kalau nyanyi tapi tanpa muzik itu hanya dikira sebagai puisi. Tak apa-apa, tapi tak boleh puisi-puisi. Memang benar, tapi tak boleh puisi-puisi yang macam merayu-rayu tentang cinta-cinta. Tak boleh. Banyak di Indonesia tentang hal-hal yang tak boleh, tentang perzinahan dibuat apa? Dibuat lagu. Indonesia ada lagu namanya Cinta Satu Malam. Hanya satu malam apa? Berzina kan itu. Dibuat lagu. Dia nak macam apa ya? Promote. Nak promote berzina. Ada lagi lagu tentang sihir. Iya, namanya Jaran Goyang. Jaran itu kuda, goyang itu dance. Ada sihir untuk memikat lawan jenis. Oh, saya suka dengan wanita, tapi dia tak suka. Saya nak datang ke Bomoh, nanti Bomoh itu sihir namanya Jaran Goyang. Ada lagunya. Dan ketika itu populer sangat di Indonesia. Saya di UIA ada ke kantin menyanyi itu. Alamak, saya kita nyanyi sih, subhanallah. Karena kenapa? Orang tak tahu dia nyanyi apa. Dia tahu. Pertama orang-orang tak tahu ada sihir namanya Jaran Goyang. Tapi setelah lagu itu populer, semua orang tahu. Loh, berarti kan Anda mempopulerkan hal-hal yang tidak boleh. Orang-orang dulu tak nak berzina. Sejak ada lagu macam itu, bukan itu, lagu macam itu jadi nak berzina, macam mana? Sampai ada Ustaz Abdul Somad tuh sering cakap lagu Jaran Goyang ini lagunya orang-orang kafir. Benar. Itu lagunya penyihir. Karena dia menyebutkan nama-nama sihir semua. Dibuat lagu. Lagunya sedap. View-nya sampai hampir 150 juta viewers. Macam mana? 150. Terakhir saya lihat 120 juta viewers. Hah? Tengok ya. Habib tengok ya. Saya lihat viewersnya. Tapi komen ya, wah haram. Kalau kena puisi-puisi saja untuk hal-hal yang saya nak lihat tentang puisi tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Puisi tentang girlfriend, tentang boyfriend, apa? Tak boleh, kita ini muslim, tak boleh macam itu. Kaunuhu nafi'an. Ada yang nak tanya? Okey, Saya nak tanya yang pasal kaum mutahiran itu. Okey. Kami kata kalau barang tu mutanajis boleh dijual kan? Boleh, tapi kalau mutanajisnya itu boleh disucikan dengan cara Ayo kita dibasuh.
Maksudnya kalau barang tu tengah mutan najis dia jual, waktu dia balik dia cuci sendiri pun boleh. Macam mana? Barang tu dia tak cuci lagi, dia mutan najis, dia cuci dengan air, macam baju kotor kan. Okey. Masa kita dah jual dengan orang tu balik pergi cuci sendiri, boleh kan? Tak apa-apa. Bahkan ketika saya menjual baju itu masih dalam keadaan mutan najis, tak apa-apa. Saya nak jual apa ini? Rida ini. Tapi Ustaz Zaman, di sini tadi anak saya kencing. Kencing di sini ini najis, tak apa, HP berkah. Tak apa. Nah, beli karena kenapa? Kencing yang ada di sini boleh disucikan dengan cara Masuk. dibasuh. Mungkin nanti orang akan tanya pada, tapi jual darah macam mana? Sekarang banyak kan orang-orang beli darah kan? Nah, sate darah. Orang beli darah untuk orang kurang darah. Kalau tempat soto-soto itu kan ada sate kayak sate darah untuk Orang kafir saja itu tak boleh. Maksudnya sekarang ini jual beli darah Hospital mungkin lah. diperlukan di hospital. Katanya orang nak kurang darah kan orang ketika orang dibedah atau apa kan perlu transfusi, caranya apa? Transfusion darah. Dan itu harus beli, itu tak free. Itu tak free, mereka ambil free, tapi mereka jual tak free. Di Indonesia ada, di sini ada saya lihat bank darah. Mungkin, Dekat dengan hospital Pesawat. bank darah. Ambil dari Anta, tak bayar. Tapi ketika mereka jual, bayar. Di Indonesia ada namanya PMI, Palang Merah Indonesia, macam itu. Ambil dari kita tak bayar. Nanti dia akan dia pengedar darah. Jadi nanti hospital ini diberi itu, diberi ini. Nanti kalau hospital, ini kita kekurangan stok darah apa? Oh, A plus kirim. Tak free, kita beli. Macam mana jual beli hal semacam itu? Subhanallah, Imam Rafi'i itu abad ke-6 Hijriah. Oh, darah itu tak berguna. Ulama-ulama zaman dulu darah itu tak berguna. Maknanya darah tak boleh dijual. Belikan Imam Rafi'i dari abad ke-6 Hijriah, beliau cakap kemungkinan ada manfaat di darah. Wallah. Dari abad ke-6 Hijriah. Cakap apa? Kemungkinan ada manfaat di darah. Belum ada golongan-golongan darah A, B, apa C, ada. Imam Rafi'i sudah cakap mungkin ada manfaat di darah. Jadi boleh diperjualbelikan. Ulama-ulama zaman dahulu bukan karena Imam Rafi'i wali, bukan itu, tapi ada yang lebih hebat daripada itu karena mereka memang alim rabbani. Bukan orang biasa, memang seorang ulama alim ar-rasikhin fil ilmi wa din. Dan tanya lagi, boleh ke kita donate darah? loh, donate tak apa-apa. Tak apa. Donate. Tak apa-apa donate. Maksudnya sebab saya ada dengar dia orang kata kalau nak donate darah bukan untuk family, untuk hospital tak dibenarkan sebab tu bukan hak kita, tu hak Allah. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu khilaf bukan di darah, tapi di benda-benda yang lain macam ginjal, macam hati. Kenapa? Karena itu cuma satu. Jadi kalau Anta donate hati Anta akan mati. Kenapa? Ini kan punya Asa, itu bukan punya Anta, itu punya Allah. Darah berbeza. Darah kalau Anta donate, dia akan terus buat baru. Tapi darah ini boleh tolong yang lain. Anta ke hospital, tak bakal hospital itu nak buang-buang macam itu saja. Tak, dia akan dia simpan. Kalau ada orang perlu dia akan bagi. Kalau kita bagi lepas mati, lepas mati. Bagi? Sebenarnya kita dah cakap lah, lepas mati kita nak donor organ lah. Wallahu a'lam, itu ada khilaf. Saya yakin banyak sekali bahas-bahas tentang tabarruk bil atom. Tabarruk bil atom. Karena sekarang macam ada bisnis macam itu. Macam ada bisnis. Terutama ini ginjal apa nih? Kidney. Karena kidney itu dua. Kalau satu hilang, boleh hidup satu. Subhanallah. Coba. Ada
ada riset-riset tertentu tentang donate organ tubuh. Coba Anda baca-baca riset masalah itu dan lihat macam mana ulama-ulama. Yang saya tahu khilafnya di selain darah. Kalau darah hampir semua cakap boleh, karena darah itu ketika Anda berikan dia akan memperbaharui. Berbeda dengan anggota tubuh yang lain, macam hati, macam apalagi paru-paru, macam mata. Ada kan donate mata? Donate mata. Apa? Kalau dari mata mayat mungkin boleh, wallahu alam. Mungkin, tapi wallahu alam perlu lihat risetnya macam mana. Karena saya hanya mengira-ngira saja. Perlu risetnya macam mana. Dan banyak sekali, banyak orang-orang kulit bahas masalah ini. Dan saya kira akan bermanfaat untuk Anda karena akan ditanyai murid-murid Anda macam mana donate ini, macam mana ini. Wallahu alam. Tanya lagi. Kalau tak ada, sudah pukul 8. Kita akhiri sampai sini. Anda juga belum sholat juga. Sholat dahulu. Kita akhiri sampai sini. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita baca bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.